Oke, terima kasih untuk rekan Bagus dan terima kasih juga untuk Sobat Guntur yang masih stay di sini ya, masih di Your Community barengan sama Tami dan juga barengan sama Porgasi, Persatuan Olahraga Airsoft Gun seluruh Bali. Seluruh Indonesia cabang Buleleng. Ini pakai cabang-cabang segala ya. Karena cuma 3 aja ya, lagi-lagi ya, cuma 3 aja yang udah ada di Bali. Untuk di Bali ya. Untuk di Bali ada 3 aja. Berarti ini dong, apa namanya, salah satu kebanggaan ya buat kita ya, karena Buleleng juga jadi salah satu yang memelopori dong namanya. Kurang lebih dong. iya. Iya kan? Karena kalau Denpasar, ngomongin Denpasar dan Badung, mereka ya udahlah menjadi salah satu ikonnya Bali gitu kan. Iya. Jadi kayak udah maju aja, tapi Buleleng yang biasanya out of the map. Iya betul. Sekarang udah bisa menjadi salah satu pionir penting gitu kan dalam foundernya Porgasi ini gitu ya. Oke, kita balik lagi ngomongin tentang Porgasi sambil menunggu telepon di 23455 Sobat Guntur. Jika ingin bergabung, menanyakan sesuatu atau misalnya berdiskusi kecil barengan sama Porgasi, bisa banget ya. Kami tunggu sampai nanti kelar di jam 7 on time. Kita masih punya waktu sekitar kurang lebih 25 menit lagi Sobat Guntur. Oke, balik lagi ngomongin Porgasi. Tadi kita belum ngomongin tentang unit yang kalian pakai gitu kan. Unitnya senjata maksudnya ya. Cuman unit. Mainan. Kita bukan senjata. Oh, ini bukan senjata. Iya. Oke, ini bukan senjata, tapi mainan aja. Iya, kita main-main aja. Stick mainan. Oke, terus ngomongin itu dong, unitnya gimana sih? Ada 3 jenis sih yang umum kita bermain. Ada yang pakai spring, jadi 1 kali kokang, sekali tembak. Yang biasanya ini paling banyak ada di toko-toko mainan itu, yang warna-warni, BB-nya warna-warni itu. Pelurunya ya, itu peluru. ya kan? Kita sebut BB. Kita ya? BB ya, karena street sekali, karena itu nanti image-nya gimana gitu. Betul. Kemudian ada yang AEG, yang elektrik. Jadi yang elektrik ini udah persis aslinya, jadi yang nembak sekali bisa, nembak berkali yang itu bisa. Kemudian ada juga yang pakai tenaga gas. Yang gas ini lebih real karena ada sentakannya, ada blowback-nya kemudian. Jadi ada 3 jenis lah kurang lebih. 3 jenis dari unit yang sering kalian pakai gitu ya. Tapi setiap anggota tuh boleh aja kan punya unit yang mana aja boleh gitu. Oh boleh. Kita tidak menentukan kita eksklusif harus pakai ini enggak ya. Pokoknya yang penting kalau misalnya udah ada unit yang dipakai ya udah bisa ikutan. Beberapa main anggota gitu ya. belum punya unit, datang aja kita pas main umpamanya di satu field, kita kan ada info di FB-nya, di fanpage kita ada, kemudian di IG ada. Nanti begitu mereka datang, yang penting yang tidak bisa dipinjamkan itu adalah kacamata safety itu. Kan tiap orang beda-beda. Betul. Nah, jadi itu yang pasti mereka harus bawa, kemudian mereka harus pakai sepatu lah, pakai celana panjang, kemudian baju lengan panjang supaya nanti kan main di sana kan duri apa segala macam. Kalau untuk unitnya kita bisa pinjam dulu. Jadi yang sudah punya ya lu pakai dulu deh gitu lah. Istilahnya dalam di permainan kita ngeracunin dulu nih pinjam dulu gitu, sekali 2 kali jadi pengen dan lain sebagainya. Canduan akhirnya ujung-ujungnya ya kan beli deh. Kalau ngomongin beli nih sekarang ya kan. Waduh. Selama ini tuh kita terkenal banget ngedengerin kayak olahraganya mahal karena kita harus beli unit tersebut gitu kan. Kalau bola kan ya udah mainnya cuma ada 1 bola aja, paling sepatu yang harus dibeli. Kalau kayak ini nih kacamata tadi safety-nya beda. Kacamata safety. Kemudian unitnya sih yang paling penting. Kisaran harga berapa sih dikasih kisi-kisi dulu murah dong? Ada. Murah. Yang para istri tolong didengarkan dengan baik ya. Jadi kacamata safety, kita bicara kacamata safety ya. Kita kacamata safety yang grade industri paling 25.000. Itu udah nggak bisa mahal. ya, Jadi udah itu safety sudah safety ya. Ada standarnya. Udah mainan. Nah, bicara mainan ini yang kita mulai dari yang spring yang paling murah. Ya, 100 ribuan gitulah. Ada di toko-toko mainan pasti ada yang kokang-kokang gitu ya. Kemudian mereka pakai itu dulu, wajib pakai itu dulu supaya melatih jari mereka. Jadi melatih insting dan lain sebagainya. Ketika mereka ingin berangkat ke yang lebih baik ya the sky is the limit. Waduh. Gak ada limitnya. Gak ada limit ya. Tapi kalau pengen banget dong tahu punya kalian inilah, maksudnya yang itu yang 100 ribu ya udahlah, Tami sama yang lain juga pasti bisa beli gitu kan. Kalau yang untuk ukuran hobi itu biasanya kita punya standar yang beda loh. Maksudnya orang lain yang pakainya cuma 100 ribu untuk sepatu bola, yang lain bisa pakai hampir berjuta-juta. Kalau kalian gimana? Gimana ya? Sudah nanya kita bicara ini mainannya kan? Iya, mainannya dulu. Mainannya dulu. Oke. Kalau
kita bicara mainan belum outfit loh, mainan aja ya itu dari 100 ribuan ada, yang 250 ribuan ada, 500 ribuan ada, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan sampai berjuta-juta? Ada, iya. Oke. Semakin mahal semakin mirip bentuknya, kita bicara bentuk aja ya. Tapi kalau fungsi sama sih. Sama ya. Fungsi sama, mainannya sama, kemudian BB-nya sama, pelontarnya sama, paling powernya yang beda-beda. Yang menentukan mahal atau enggaknya apa nih sebenarnya? Fungsi, bentuk dan juga? Ya, bentuk dan aksesorisnya. Kualitas materinya juga. Kualitas materi dia pakai plastik atau pakai besi, beda itu lagi. Menentukan dari harga, kemudian aksesorisnya mungkin dia ingin. Contoh nih, kemarin nonton film apa yang terbaru, Outpost, film perang terbaru Outpost. Pengen dong kayak yang di pemain film itu, jadi kita nyari-nyari dah aksesorisnya dia pakai apa, unitnya kayak gimana, ya itu yang biasanya mahal karena aksesoris-aksesoris itu kan beda-beda harganya. Dari yang dummy, istilahnya yang bentuknya aja sama, mainannya, sampai yang berfungsi, beda lagi harganya. Beda ya, waduh. Kalau ngomongin kayak gitu berarti ini tanda-tanda mereka tidak mau menyebutkan harga Sobat Guntur FM. Kayaknya mereka takut kena marah istri. Bentar lagi kamu tidur di luar ya, kamu bohong-bohong. Oh no, kita kan SNI dong. Oh SNI. Sudah nanya istri. Sudah nanya istri. Sudah nanya istri tapi aduh, out of the record sih untuk dia tadi. ya, saya belum menikah. Oh belum menikah. Nanti Blidena cari istri dulu ya, terus dilegal dulu biar bisa dibeli-beli barang yang lain. Itu tadi kita ngomongin tentang unit mainannya ya kan. Kalau ngomongin outfitnya deh sekarang. Outfit. Ini yang mahal atau gimana ya? Enggak sih, kita kan ada istilahnya barang KW kan. Enggak mesti kita harus yang real kan. Betul. Yang penting menyerupai. Good lookingnya ya, menyerupai bentuk ya. Dari luar kelihatan ya udah persis plek sama yang di film gitu umpamanya, ya udah. Bisa ya. Kecuali beberapa renaktor atau impersonator yang memang benar-benar dia mindsetnya beda, dan sultan, istilah kita ada istilah sultan ya. Yang sultan jangan ditanya karena sultan dia pasti beli yang terbaik. Ya, sultan mah bebas ya kan. Tapi kalau ngomongin outfit apa aja nih yang harus digunakan oleh seorang apa tadi namanya? Airsofter. Yes. Outfit ya paling sepatu standar ya, sepatu outdoor gitu ya. Kemudian celana panjang pasti wajib. Baju mungkin ya lengan panjang bagi pemula, bagi yang sudah biasa baret-baret tangannya sih ya monggo pakai lengan pendek. Dan kemudian yang pertama yaitu kacamata yang selebihnya itu ya menyesuaikan aksesoris. Mau kemana gitu loh. Saya mau mengikuti impersonator Marine US gitu umpamanya, jadi ya vestnya apa, warnanya apa, ya itu beda lagi. Oke. Yang jelas yang standar sih itu aja dulu. Standar gitu ya, kacamata pasti. Kacamata, and then celana panjang dan baju lengan panjang, segitu aja ya. Oke, yang penting itu dulu deh gitu kan, baru nanti pikir yang lain-lain lagi kalau memang mau mengikuti siapa. Tapi kalau ngomongin tentang olahraga satu ini ya, ini berbahaya atau enggak sih? Enggak sih kalau sesuai dengan aturan. Enggak. Kembali lagi, apapun berbahaya kalau tidak sesuai aturan. Kan pisau aja dipakai yang tidak sesuai aturan bisa berbahaya. Apalagi mainannya ini kalau dipakai sesuai aturan enggak. Selama ini sih zero. Ya mudah-mudahan seterusnya tidak ada lagi ada aksiden tapi selama masih sesuai aturan enggak. Oke, berarti jadi ya kalau jarak menembak dari saya juga. Ya kan ada aturan juga. Jaraknya kalau kurang dari 10 meter kita menggunakan freeze kalau istilahnya. Tinggal bilang aja freeze. Ya, berarti kena dia. Meskipun kita nggak nembak, kena dia. Oh gitu. Ada tergantung fieldnya. Jadi kalau fieldnya sempit mungkin 5 meteran gitu, kita tinggal ngomong aja. Dia sudah kena, dia udah out ya dari permainan gitu. Jadi nggak baru deket langsung kena. Tembak. Lumayan itu kayak di setengah tahun ya. Ya kurang lebih. Oh my god, aduh lumayan ya. Jadi buat kembali lagi disiplin. Ya, disiplin. Tapi kan kadang ada juga ya. Dia kurang dari 10 meter ya. Jadi jarinya dia refleks istilahnya kan. Asal nembak aja derat padahal jaraknya kurang dari 10 meter. Itu yang harus kita tekankan ya. Iya, karena disiplin sih ya. Oke. Tapi tadi udah dijawab ya. Sejauh ini belum ada case ya kan, belum ada yang bermasalah gitu kan. Berarti masih semuanya disiplin. Sejauh ini masih semuanya taat sama aturan. Karena kalau nggak disiplin pasti nggak tahan di olahraga ini. Ya. Oke, gitu. Otomatis dia pasti keluar. Mundur teratur. Mundur alon-alon ya. Iya benar. Mundurnya alon-alon aja. Oke, kita udah ngomongin tentang unitnya kita udah ngomongin tentang aksesoris, outfit juga udah ya. Cara mainnya dong sekarang gimana? Itu tadi kan kita sesuai dengan rules of engagement ya. Jadi di satu tempat banyak kita berkumpul 10 orang, kita bagi 2 tim ya. Kalau kita main war game, kita bicara war game.
Jadi tim A di pojok sana, tim B di pojok sini, kita ketemu tengah-tengah, itu yang paling umum. Kena sekali out. Okay. Jadi siapa yang bertahan timnya, dia pemenangnya. Kemudian mungkin ada capture the flag, mungkin ada benda yang di tengah-tengah itu harus kita perebutkan siapa bisa membawa itu. Bendera atau mungkin apa, mungkin dia pemenangnya. Ada juga seperti itu. Itu yang field umum. Kemudian kalau nembak sasaran kan tergantung kecepatan. Jadi ada waktu, ada istilahnya, ada istilah kill house, jadi masuk ke sebuah ruangan ada sasaran yang sudah kita tentukan di mana-mana. Kalau kena ini berapa skornya dan lain sebagainya. Oke, wah berarti di kejurnasnya pasti ada. Seninya ya, ada seninya juga di sana ya. Oke, terus tadi ngomongin tentang ada satu tempat yang pastinya luas dong, harus lapangan luas ya. Kalau kayak gitu ya kan? Kita menyesuaikan makanya. Biasanya kalau kumpul-kumpul kayak gitu di mana sih atau mainnya di mana sih? Nanti kita infokan di IG kita dong. Oh, jadi gitu. follow dulu IG kita. Boleh deh dipromosiin. porgasibuleleng.official. Jadi di follow ya Sobat Guntur. Di fanpage kita juga ada di Porgasi Pengca Buleleng. Jadi bisa ditanya di sana kita main. Karena kita kan istilahnya tidak satu tempat. Jadi satu tempat lama-lama bosen juga. Ya biasanya dong. Satu tempat aja deh yang bisa di daerah Sambangan. Ada fieldnya. Kemudian di daerah timur, di daerah Jageraga punya itu. Ada juga tempatnya. Berarti di Denpasar banyak, di TFB biasanya. Teman kita di Denpasar pasti kalau tidak di TFB mungkin di kampus UNUD pernah. Memang ada ya. Ada sendiri gitu ya. Oke, itu ada standarnya nggak sih untuk masalah tempat juga untuk kalian main itu atau memang kembali lagi gini, yang penting tempat itu tidak ada publik, jadi orang lalu lalang sekitar kan kita takutnya nanti kena dan lain sebagainya. Iya, standarnya ya. Harus kosong ya. Ya paling tidak itu jauh dari pemukiman lah sedikit. Jadi atau terbatasi oleh tembok keras atau apa gitu. Jadi kita itu yang utama. Jadi tidak terjadi istilah nyasar kan, kena itu berbahaya. Ya, wah. Iya, nembak aja nyasar bahaya ya. Nah, itu. Nggak terima nanti. Oke, Sobat Guntur Rafa masih kami buka ya. Kita masih punya waktu 5 menit lagi. Detik-detik terakhir 2, 3, 4, 5, 5. Kalau misalnya kalian masih penasaran tentang olahraga satu ini Sobat Guntur, silahkan langsung meluncur ke 2, 3, 4, 5, 5. 5 menit terakhir bisa kalian manfaatkan dengan baik ya. Tapi tadi kami dengar selintingan nih bahwa lagi-lagi nih olahraga ini tuh terkenal dengan olahraga yang berbahaya gitu kan. Terus itu deh airsoft gun itu kriminal banget loh gitu kan. Tadi udah ditekanin bahwa airsoft gun dan air gun itu berbeda. Yeah. Kemudian selama ini gitu, pernah nggak sih nemu kasus atau 2, 3, 4, 5, 5 sudah berdering Sobat Guntur, 5 menit terakhir bener banget ya. Langsung aja kita sapa, selamat petang. Halo, selamat petang. Mati ya, wah sekali lagi terputus Sobat Guntur FM. Jika ingin bergabung di 2, 3, 4, 5, 5 silakan masih kami buka sembari kita menunggu detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir bahasanya ya. Tuh kan kami lupa ngomongin apa tadi. Ngomongin tentang airsoft gun dan air gun. Kemudian ada nggak sih gitu mungkin kalian bekerja sama dengan pemerintah atau misalnya memang ditugaskan langsung gitu kan, kalian deh ya yang mengadakan edukasi ke masyarakat gitu. Kita selalu di bawah Polres terdekat. Jadi kalau di Buleleng kan Polres Buleleng, yang Denpasar dan lain sebagainya, itu juga Polda Bali. Jadi kita tetap berkoordinasi apapun, termasuk tempat main. Kita mau main di mana kita info. Di tempat ini kita mau main tanggal sekian, bulan sekian. Dan setiap 6 bulan itu ada laporannya. Jadi dalam 6 bulan ini kegiatan kita apa aja, mungkin bakti sosial kayak kemarin kita ya sedikit menyumbang lah beberapa APD untuk rekan kita yang di Girimas pernah, dan sebelumnya waktu Gunung Agung pernah kan pengungsi itu kita ya sedikit nyumbang juga ada. 2, 3, 4, 5, 5 kembali berdering, kita angkat dulu ya. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Halo. Iya, selamat malam Bapak dengan siapa? Selamat malam. Kembali terputus Sobat Guntur FM. Sekali lagi kalau misalnya mau nelpon ya ke 2, 3, 4, 5, 5 jangan lupa harus ada radio di sekitar kalian biar kita juga bisa ngontrol kan apa aja yang kita omongin dari sini. 2 menit lagi ya waktu kita Sobat Guntur. Jadi buat kamu masih kami kasih deh. Lewat dikit gak apa-apa lah ya. Meskipun disuruh disiplin nih sama Porgasi cabang Bulelengnya ya. Tadi
kita ngomongin tentang Polres gitu kan. Berarti berada di bawah naungan Polres ya. Kita di bawah. Tetap jadi bisa dikatakan rekanannya kan untuk mengedukasi ke masyarakat bahwa airsoft gun ini tuh sebenarnya adalah olahraga betul gitu kan. Kita ada laporan berkalanya. Ya, jadi ada laporan anggotanya siapa, mainannya di mana dan lain sebagainya. Jadi buat Sobat Guntur yang memang pengen banget untuk bergabung ya kan, jangan pernah deh ngerasa takut atau ngerasa aduh nanti dikira salah satu kriminal gitu kan, tindakan kriminal, jangan ya. Oke, 23455 masih kami buka sekali lagi Sobat Guntur FM. Buat kamu yang masih mau bergabung 23455 kita silahkan ya. Oke, selamat malam. Ada siapa di mana? Selamat malam. Halo, selamat malam. Ya. Selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana, Bapak? Aduh, saya Buleleng. Pak Guru, selamat malam Pak Guru, Pak Muning. Wah, tahu nama saya ini berarti teman aja ini. Teman ya? Pasti. Gimana? Halo. John Ginang Dalam. Airsoft gun ini sih sebenarnya sangat bagus ya. Support Buleleng pada ini sih maju terus dan menunjukkan support saya. Oke, untuk airsoft gun. Bapak mohon maaf sekali lagi untuk suaranya mungkin bisa agak dikeraskan sedikit karena kami di studio mendengar suaranya sangat kecil. Wah, sayang banget ya terputus Sobat Guntur FM. Kita tutup layanan 23455 karena waktu tidak mengizinkan kita untuk bertemu kembali gitu ya. Nanti kita ketemuan lagi nanti Sobat Guntur di kesempatan yang lain. Oke, pertanyaan terakhir deh dari kami ya. Yuk. Kalau misalnya Sobat Guntur di rumah ada yang mau bergabung, bagaimana caranya? Ya, pertama ya kita silakan kontak kita di sosial media kita di porgasibuleleng.official untuk IG. Kemudian untuk di fanpage di Facebook ada Porgasi Pengca Buleleng. Inbox aja, nanti admin kita pasti jawab. Kita banyak ada admin, jadi pasti selalu standby jam berapapun biasanya selalu ada yang jawab. Kemudian yang tadi terima kasih siapapun teman saya itu yang tahu saya. Terima kasih supportnya ya. Oke, itu untuk pertanyaan terakhir, closing statement deh untuk beli Deana ya. Dan juga beli Demon. Beli Deana dulu. Apapun hobi itu pasti ada konsekuensinya ya. Jadi tergantung kita disiplin menjalani hobi, niscaya itu akan membuat kita happy. Oke, hobi membuat happy ya. Kalau beli Demon? Oke, closing statement dari saya bahwa Porgasi Pengca Buleleng itu akan selalu terbuka untuk siapapun yang ingin gabung dengan kita. Yang penting safety dan kejujuran. Oriented is a must. Ya, benar. Yang penting safety, terus jujur ya kan, karena hobi akan membawa kita ke happy gitu ya. Oke, terima kasih untuk Porgasi yang udah bersedia hadir di tengah-tengah kita di Your Community-nya Guntur Radio. Semoga nanti kita punya kesempatan kembali untuk bergabung bersama kita ya di sini ya. Dan Sobat Guntur FM, tanpa terasa 1 jam sudah kita ngobrol-ngobrol barengan sama Porgasi cabang Buleleng ya. Di Your Community edisi hari ini 9 Agustus 2020. Terima kasih banyak untuk Sobat Guntur yang sudah joinan dan juga sudah pantengin kami dari jam 6 tadi ya. Bentar lagi bakal masih ada Your Community barengan sama rekan Bagus Sobat Guntur, tapi sebelumnya kami pamit undur diri dulu. Akhir kata langsung saja kami berikan kembali kesempatan kepada rekan Bagus di Studio 1, silakan.